Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiq Rasdianto dengan NIM 0621115033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan apabila induk kesulitan dalam melahirkan atau bisa disebut dengan distokia. Pada distokia sendiri ada dua faktor, yaitu yang pertama distokia maternalis karena induknya, lalu yang kedua distokia fetalis karena fetus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan dengan topik distokia fetalis karena salah letak fetus. Pada kasus ini dengan situs longitudinal anterior, lalu posisi dorsosakral, habitusnya yaitu vertex cervicotorakalis. Pada kasus ini ada dua hambatan, yaitu hambatan yang pertama pada os vertebrae cervicalis, lalu yang kedua os frontalis terhadap pubis. Nah, lalu pada pertolongan distokia fetalis, hal yang perlu diingat yaitu raih hal yang bisa diraih. Pada kasus ini bisa dilihat bahwa hal yang bisa diraih yaitu ekstremitas cranialis atau kaki depan. Hal yang pertama yaitu kita fiksasi. Baik, setelah difiksasi, lalu yang kedua kita membutuhkan introducer bengkok dalam meraih lehernya. Akan tetapi langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita meretropulsi lehernya agar leher dari fetus bisa kita raih. Setelah kita retropulsi, kemudian kita masukkan introducer bengkok. Ke leher dari fetusnya. Kemudian setelah itu kita tarik leher dari fetus ke arah atas belakang atau caudo-dorsal. Setelah leher dari fetus sudah mulai terangkat, di sini masih ada hambatan berupa os frontalis terhadap pubis. Maka hal yang kita lakukan lagi yaitu kita retropulsi dari os frontalis dari fetus. Setelah itu apabila sudah tidak ada hambatan terhadap pubis, hal yang kita lakukan yaitu kita fiksasi dari mandibula. Pada hal ini atau keadaan ini fetus sudah dalam keadaan normal, yaitu dengan situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral dan habitus normal. Apabila sudah tidak ada hambatan, maka kita bisa tarik paksa atau force extraction dari fetus. Oke, kasus yang pertama sudah selesai. Baik, pada kasus yang kedua dengan situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral dengan habitus di scapular flexion atau penekukan kedua kaki belakang. Pada kasus ini ada hambatan yaitu kedua skapula terhadap pubis induk. Maka hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita fiksasi kepala dari fetus. Setelah kepala dari fetus terfiksasi, hal berikutnya yang kita lakukan yaitu kita mereposisi dari ekstremitas cranialis dari fetus satu persatu. Yang pertama kita retropulsi scapula fetus. Setelah kita lakukan retropulsi, kemudian kita traksi radius ulna. Nah, di sini masih ada hambatan yaitu berupa karpal dan metakarpal masih terhambat oleh pubis. Hal yang berikutnya yang kita lakukan
kita meretropulsi karpal dari hiatus. Setelah itu kita traksi metakarpal ke pelvis inlet. Setelah satu sisi kaki masuk ke pelvis inlet, hal yang kita lakukan memfiksasi kakinya agar tidak masuk ke dalam. Setelah terfiksasi, melakukan kepada satu sisi yang lainnya dengan hal yang sama. Yaitu kita retropulsi scapula, kita traksi radius ulna, kita retropulsi karpal, kita traksi metakarpal. Kemudian setelah masuk ke pelvis inlet, kita fiksasi. Pada kedudukan ini sudah normal, yaitu dengan situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, lalu habitus normal. Maka dapat kita lakukan tarik paksa agar hiatus dapat keluar. Sekian penjelasan pada kasus yang kedua. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.